Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito, masih dengan tema kita hari ini membahas tips agar tetap sehat di bulan suci Ramadan. Nah tadi kembali ke slide nih Dokter Putri, ada yang lebih menarik lagi nih dokter. Karena kan tadi sudah ada ukurannya ya, udah ada angka-angkanya. Akan bahas. Nah, di angka kecukupan gizi di usia 19 hingga 29 tahun nih dokter. Kan, iya betul, berat badannya yang ideal itu 55 ya dokter. Kalau misalkan di atas 55 atau 60 lah ya gitu, itu ideal atau tidak? Atau bagaimana dokter? Jadi kalau kita bilang berat badan ideal, ini kan sebenarnya patokan dari data ya, dari data masyarakat Indonesia, biasanya umur 16-29 tahun itu sekitar 55 kg. Nah kalau bicara tentang ideal atau tidak, kita patokannya itu adalah BMI, Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Nanti dihitungnya itu dari berat badan dan juga tinggi badan. Mungkin coba di 160 dokter. 60 cm tinggi badannya. Berat badannya berapa tadi? 60. Nah, nanti kan cara penghitungannya itu berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 23. Oh gitu. Ya, kalau 23 itu masih bagus, masih dalam batas normal. Karena range normal BMI atau Body Mass Index itu yang normalnya 18 sampai dengan 25. Ya, jadi kalau hasilnya 23 yang Helda tadi itu masih dalam range normal ideal. Masih normal ya dokter ya. Berarti harus dijaga ya, jangan berlebih. Rentan ya dokter ya. Iya. Kita berdoa semoga puasa ini bisa mengurangi berat badan. Oke, kita next ya. Nah, ini kita udah masuk ke kalori makanan saat berbuka puasa. Untuk berbuka puasa ini kita rentan ya, karena kan kita selama 12 jam menahan nafsu, kemudian lihat jajanan banyak, Betul. langsung semuanya mau dibeli, gorengan lanjut, es teler lanjut, semuanya nasi ya. Padahal kita tadi udah tahu di awal ya, ada batasan-batasan karbohidrat, protein, lemak, seratnya itu sudah ada angka kecukupan gizi untuk berat badan kita dan juga usia kita. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada daftar kalori makanan berbuka puasa yang biasanya kita santap. Ada es buah, ada bakwan, ada tempe, Lengkap ya, ada kolak juga. Ya. Nah, ini ada perhitungan karbohidrat, protein, lemaknya untuk satu potong. Kalau tempe, kalau bakwan juga untuk satu potong. Misal ya, karbohidratnya di sini 6,74 gram. Katakanlah 7 gram ya karbohidratnya. Kita makan 5 misalnya. Kali berbuka Kali ya. makan 5, berarti 35. Berarti berkali-kali itu kalorinya. Iya, dikali 5. Berarti kan? Aduh, pemirsa Iya, ini bahaya ya. Belum nasi ya dok? Iya, kalau yang untuk dianjurkannya ya, tetap yang pertama adalah gula dulu, karena kita mau menggantikan, kan kita selama 12 jam nggak konsumsi apa-apa, untuk menaikkan gula kita juga, tapi jangan sampai bablas. Karena kalau misalnya bablas kita minum teh manis banget misal, atau kita minum teh, minum es teler, minum makan apa lagi yang manis-manis, makan kue, nanti akan ada hormon di dalam tubuh kita yang aktif sehingga tiba-tiba bisa menurunkan gulanya lagi. Jadi malah jadi lemes. Oh artinya betul ya kalau yang banyak bilang berbukalah dengan yang manis itu ya dokter ya? Ada betul. anjuran dari dokternya ya? Iya, tapi jangan sampai kebablasan juga begitu. Karena kan tubuh kita itu punya pengaturan. Kalau terlalu tinggi jumlahnya akan aktif hormon yang mengatur kembali. Jadi menurunkan kembali gulanya. Jadi malah lemas nantinya kalau gulanya kurang. Jadi yang secukupnya saja. Yang dihindari kalau selagi puasa Ramadan apa? Yaitu yang meningkatkan asam lambung nih. Wah iya ini. Karena kan asam lambung kita kan normal ya, ada di dalam lambung kita. Kalau tidak ada makanan yang dicerna selama 12 jam itu, terus pas
sahur atau berbuka kita makan makanan yang mengaktifkan asam lambung atau meningkatkan asam lambung, malah bermasalah nanti di lambungnya, malah naik nanti asam lambungnya. Contohnya seperti kopi, terus ada yang asam-asam, cabe ya. Terus juga tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang digoreng karena bisa meningkatkan rasa haus selama Ramadan. Jadi jangan sahurnya pakai gorengan ya, nanti malah mungkin haus. Tapi itu kan nafsu orang berpuasa ya, kadang dibeli semua gitu dokter. Iya. Itu ada minuman manis, Iya. gimana tuh dok? Mana ini ya, Iya, minuman betul. manis. Iya, minuman manis itu maksudnya tadi yang manisnya berlebihan. Atau mungkin manisnya seperti dicampur dengan soda. Itu kan tidak baik ya. Kita kalau ngomongin tentang gula, maksimalnya itu 4 sendok sehari ya. 4 sendok makan sehari. Kalau garam 1 sendok teh. Ya, jadi patokannya seperti itu aja. Kalau gram-gram kan kita agak sulit ya untuk mengingatnya. Atau mungkin minuman manis yang direkomendasikan oleh kesehatan bagaimana dok? Atau konsumsi minum? Sebenarnya kalau minuman manis itu nggak apa-apa, yang penting itu tadi batas gulanya cuma sampai 4 sendok saja. Tapi kan kita nggak mungkin makan tanpa ada gulanya kan. Misalnya kita masak apa, masak sayur atau masak gulai, kan pasti kita tambahin ada gulanya juga. Itu sudah masuk ke dalam 4 tadi, 4 sendok gula tadi. Jadi mungkin di airnya cuma cukup 1 sendok makan gula saja, karena sudah diambil jatahnya di makanan gitu. Ini yang saya bilang isi piringku. Kebanyakan kita makan yang lebih banyak porsinya itu karbohidratnya ya, kayak nasi atau enggak roti atau enggak tepung-tepungan. Padahal kalau yang dianjurkan itu sayur-sayurannya juga harus 1/4 dari piring ini. 3/4 ya dari piring ini. Terus ada buah-buahan, ada lauk pauk, baru makanan pokok tadi. Ya. Karbo semua ya dok, sepiring. Biasanya karbohidrat semua satu piring. Iya, karbohidrat sama lemak. Nah iya betul. Santan-santanan. Santan-santan. Nah, itu dihindari ya, karena itu bisa bikin kita kembung juga, kolesterolnya juga meningkat. Terus tadi kalau misalnya kita konsumsi tepung ataupun nasi, itu kan nanti ada kandungan gulanya juga. Kalau gula tinggi, hormon insulin tadi akan bekerja hingga bisa menurunkan kadar gula di dalam tubuh kita dan akhirnya jadi lemas dan lesu. Jadi bukan jadi energi, malah jadi lemas orangnya ya. Ini ada pola makan sehat kala puasa ya, sayur-sayuran, contohnya sayur-sayuran hijau ya. Terus kacang-kacangan, ada gandum, boleh dimakan dengan jumlah yang tidak terlalu berlebihan. Air atau susu, kemudian ada minyak sehat. Minyak sehat ini maksudnya seperti minyak zaitun ya, minyak canola, tapi memang harganya lebih Pricey gitu ya. iya. Nah kalau untuk air itu sebenarnya dalam tubuh satu hari pada saat kita puasa kebutuhannya berapa banyak dokter? Sebenarnya kebutuhannya sama aja, tergantung dengan berat badan tadi ya, sekitar 2 liter per hari. Ini ada aturan, Jadi minum air itu bisa dilakukan saat buka puasa, terus sebelum tidur 2-3 gelas, kemudian setelah sebelum imsak ya, ketika sahur itu juga 2 gelas. Jadi totalnya 8 gelas sehari, tetap dipenuhi kebutuhannya. Karena puasa identik dengan dehidrasi, Iya. lemas karena kurang cairan ya dokter. Ya benar. Artinya tidak ada tambahan yang spesifik untuk meningkatkan kadar air dalam tubuh. Itu tadi dia diaturnya di jamnya. Sebelum tidur itu harus minum air 2-3 gelas untuk bisa menggantikan cairan yang jadi tidak dikonsumsi selama 1 hari. Jadi intinya dalam 1 kali 24 jam itu ada 8 gelas air yang harus diminum. Kalau berlebihan konsumsi air ada pengaruh ke dalam tubuh dokter. Kembung ya, salah satu efeknya. Kalau kelebihan air kita kembung, terus kita merasa kenyang, akhirnya konsumsi makanan yang lain tidak mau masuk ke dalam tubuh kita. Padahal kita juga butuh yang lain, protein, karbo kan juga butuh. Begitu. Ya mungkin bisa dilanjutkan oleh dokter. Oke, sebelum kita lanjut tapi kita harus jeda terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tips olahraga saat puasa agar lebih mudah dan optimal. Tapi sepertinya olahraga ini ada rada sulit ya pada saat puasa. Oke pemirsa, akan kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.